banyak kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan oleh anak-anak dalam kesehariannya, sehingga ini menyebabkan kelainan tumbuh kembang dari gigi-gigi serta pertumbuhan rahangnya gitu. Halo sahabat Pandega, saya Dr. Gigi Mahmud Aluseri, spesialis kedokteran gigi anak dari RSUD Pangandaran. Oke, adakah perbedaan kesehatan gigi yang tidak berkebutuhan khusus dengan berkebutuhan khusus? Pada dasarnya perawatan pada gigi anak-anak itu ada dua. Yang pertama itu farmakologis dan non-farmakologis. Non-farmakologis ini pengobatan pada anak-anak yang tidak memerlukan obat-obatan, artinya kita bisa melakukannya kursi gigi. Nah, ini biasanya untuk anak-anak yang normal dan bisa menerima instruksi dari dokter. Nah, sedangkan untuk yang farmakologis ini biasanya tindakan-tindakan yang memerlukan obat-obatan, dan ini untuk anak-anak yang memerlukan tindakan yang cepat gitu, seperti pada anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak yang akan dilakukan operasi tertentu. Perbedaan-perbedaannya apa untuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus dan tidak? Biasanya tindakan untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini kita lakukan secara cepat di bawah anestesi umum, karena tidak seperti anak-anak normal, mereka itu tidak bisa menerima instruksi dari dokter gigi. Perawatan gigi dengan terapi yang mungkin sedang dijalani anak berkebutuhan khusus ini saling berkaitan atau ada pengaruhnya nggak sih, dok? Sebenarnya ada beberapa perawatan-perawatan yang menggunakan obat-obatan yang berpengaruh langsung ke rongga mulut, seperti obat-obatan untuk epilepsi. Nah, itu biasanya berpengaruh sekali kepada kondisi gusi sang anak. Ini biasanya menyebabkan gusi anak yang membesar atau bengkak gitu. Nah, ini jadi ada efeknya. Perawatan gigi yang harus diperhatikan bagi anak berkebutuhan khusus ini apa saja? Yang harus diperhatikan dari perawatan untuk anak berkebutuhan khusus ini adalah kelainan-kelainan apa saja yang ada pada anak tersebut. Karena anak berkebutuhan khusus ini tidak selalu anak-anak dengan kecacatan mental, tapi juga bisa dengan kelainan-kelainan bawaan seperti kelainan darah, kelainan jantung bawaan. Nah, ini yang harus kita perhatikan, seperti pada anak-anak yang misalkan sebelum perawatan yang harus dilakukan sebelumnya transfusi darah, karena tindakan kita ini akan menyebabkan perdarahan. Dan pemeriksaan-pemeriksaan lain penunjangnya pun harus lengkap untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Penanganan jika anak berkebutuhan khusus sakit gigi itu bagaimana? Dan kontrol gigi pada anak berkebutuhan khusus ini sebaiknya dilakukan berapa bulan sekali, dok? Penanganan untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan tidak berkebutuhan khusus pada dasarnya sama. Dan juga kontrol untuk ke dokter gigi itu setiap anak itu memiliki jangka waktu yang sama, dianjurkan 3-6 bulan satu kali. Tetapi perbedaan penanganan anak-anak untuk berkebutuhan khusus jika sakit gigi tentunya berbeda, karena anak-anak dengan berkebutuhan khusus ini pada umumnya itu tidak bisa menerima instruksi perintah dari dokter gigi untuk dilakukan perawatan di kursi gigi, sehingga kita perlu melakukan asesmen atau penilaian apakah perlu dilakukan ini di bawah anestesi umum. Kalau misalkan cabut gigi pada anak berkebutuhan khusus itu prosedurnya atau treatment yang dilakukan sama atau berbeda. Tentunya tergantung dari kondisi sang anak gitu. Kalau untuk anak-anak sehat seperti biasa pada umumnya itu dilakukan pencabutan gigi mungkin bisa kita lakukan langsung pada saat itu. Tetapi untuk anak berkebutuhan khusus ini kita tidak bisa serta-merta langsung melakukan tindakan di tempat gitu. Ada beberapa hal yang harus diperiksa dulu, terutama anak berkebutuhan khusus ini apabila dengan adanya kelainan darah. Itu harus disertai dengan pemeriksaan lengkap gitu. Nah, untuk anak-anak misalkan dengan kelainan jantung seperti itu, kita harus melakukan dulu yang namanya profilaksis, karena ini kita menghindarkan dari infeksi bakteri yang diakibatkan dari tindakan pencabutan tersebut. Adakah tips yang harus diperhatikan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dalam perawatan gigi? Pada umumnya, memperhatikan kesehatan gigi anak itu kewajiban dari seluruh orang tua, baik itu dalam anak normal atau berkebutuhan khusus. Tapi memang ada
tambahan-tambahan yang harus diketahui oleh orang-orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk anak berkebutuhan khusus ini biasanya lebih diperlukan perhatian dari orang tua, karena pada umumnya mereka itu kurang mengerti atau bahkan untuk melakukan seperti menyikat gigi pun mereka tidak sanggup karena ada kelainan-kelainan di otot seperti itu atau hal-hal lainnya. Jadi inilah bantuan orang tua ini harus benar-benar mengerti dan perhatiannya lebih untuk anak berkebutuhan khusus. Sekarang sudah banyak informasi-informasi yang dapat dilihat di media sosial atau di internet itu yang bisa memberikan masukan untuk orang-orang tua bagaimana melakukan sikat gigi kepada anak-anak berkebutuhan khusus, mengenai jenis-jenis sikat gigi yang dipakai dengan posisi-posisi seperti apa tergantung dari kondisi si anak tersebut gitu. Dari berbagai kelainannya pun bisa, itu tentunya biasanya dilakukan metode-metode yang sangat berbeda. Jadi perlunya orang tua dari anak-anak yang memiliki keterbatasan ini untuk lebih menggali informasi-informasi bagaimana melakukan perawatan di rumah. Adakah kebiasaan-kebiasaan buruk yang sebaiknya dihindari anak-anak yang bisa berpengaruh terhadap tumbuh kembang? Banyak kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan oleh anak-anak dalam kesehariannya, dan biasanya terkadang ini orang tua tuh tidak paham atau tidak tahu bahwa sebenarnya itu kebiasaan buruk gitu. Jadi sehingga ini menyebabkan kelainan tumbuh kembang dari gigi-gigi serta pertumbuhan rahangnya gitu. Nah, apa saja sih sebenarnya kelainan-kelainan tersebut gitu, supaya memberikan informasi ketika melihat anak kita melakukan tindakan tersebut kita dapat mencegahnya. Yang pertama yang sering dilakukan adalah menghisap jari. Nah, menghisap jari ini pada umumnya udah banyak gitu dilakukan oleh anak-anak. Tetapi ini jika dilakukan secara berlebihan dan dalam jangka waktu yang berkepanjangan, ini dapat mempengaruhi dari pertumbuhan gigi-gigi serta bentuk rahang sang anak. Nah, itulah sebabnya kita sebagai orang tua harus lebih perhatian. Jika anak mulai melakukan kebiasaan buruk, sudah menjadi candu, itu harus kita hentikan gitu. Selanjutnya apa? Bernapas melalui mulut. Bernapas melalui mulut ini juga bisa mempengaruhi pertumbuhan dari rahang sang anak. Selanjutnya, kebiasaan-kebiasaan buruk yang suka dilakukan anak tanpa sadar adalah menggigit-gigit jari gitu. Menggigit jari atau pulpen atau pensil atau benda-benda lainnya dalam keadaan dia tidak sadar gitu. Karena itu sudah melakukan kebiasaan yang menurut dia enak gitu. Seperti menggigit jari setiap hari kayak gini ketika lagi nonton TV atau dia berbicara dengan temannya gitu sambil menggigit-gigit jari gitu. Banyak sekali saya temukan di rumah sakit itu orang tua yang tidak mengerti bahwa itu merupakan suatu kebiasaan buruk. Setelah kita jelaskan dan dari keadaan klinis sang anak itu udah jelas sekali terjadi perubahan. Itu memang tindakan yang kecil, tapi jika dilakukan dalam waktu yang lama dan panjang itu sangat mungkin untuk berubah wajah dari sang anak gitu. Oke, sahabat Panega, jangan lupa untuk share video ini supaya lebih bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita, serta orang-orang di sekitar kita. Oke, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Dr. Gigi Eri, pamit mundur. Salam sehat dan bahagia, sahabat Pandega.